Dunia baru yang Shin masuki ternyata 500 tahun lebih maju dari dunianya sendiri. Dan dia terjebak di sana tanpa bisa logat. Tapi tenang, sebagai gantinya dia mendapatkan kekuatan luar biasa. Episode 6 Mei hari ini bercerita tentang elf dan monster. Mereka membentuk kelompok petarung dengan memilih dari 7 kemampuan unik untuk melawan monster kuat dan naga berbahaya yang bisa menghancurkan desa. Kelompok ini bisa kaya raya dari berdagang atau menjadi pandai besi yang membuat senjata legendaris. Para elf sedang membicarakan gerbang baru yang ternyata malah menjadi death game. Seres Mortal. Di game ini, logat nggak mungkin dilakukan, dan kematian dalam game berarti kematian di dunia nyata. Shin, pahlawan kita, muncul dengan kekuatan super memotong kerangka monster menjadi 2. Dia bersumpah untuk mengakhiri game ini dan menjadi lebih kuat. Cerita kemudian beralih ke naga bertanduk yang berbicara dengan tuannya, menanyakan apakah mereka benar-benar akan pergi. Muncul pria bermata hijau dan rambut putih mempesona, berharap bisa bertarung lagi lain kali. Wanita bermata biru dan rambut putih memintanya untuk berhati-hati. Shin pun berjanji akan segera kembali untuk pertarungan berikutnya. Shin terlihat bertarung melawan monster emas. Monster itu menyerang dengan kuat, tapi Shin berhasil mengelak. Dia kagum dengan kecepatan monster itu meskipun ukurannya besar. Shin mencabut pedangnya, menyerang monster tersebut, dan memotong sayap kirinya. Shin kaget melihat nyawanya terisi penuh di layar. Marah, dia berlari cepat dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Dia bahkan melompat dan menebas monster itu dengan great sword miliknya, mengurangi kekuatan sihir dan nyawa monster tersebut. Tapi nyawa monster itu terus terisi penuh. Saat itulah, Shin menggunakan jurus pedang cahaya bulan, memanjangkan pedangnya hingga lebih dari 2 meter. Dia melompat dan menghantam kepala monster itu, membuatnya langsung meledak. Gerbang pun terbuka, menandakan gatekeeper bernama Orgen telah dikalahkan. Suara pun mengumumkan bahwa gerbang Damasku telah ditaklukkan dan pemain bisa logat. Shin memastikan semua orang bisa logat. Dia mengeluarkan kertas sihir untuk mengecek siapa saja yang bisa keluar. Dia terkejut melihat nama-nama menghilang, menandakan semua orang berhasil logat. Shin sendiri tertinggal, layar pun memudar, dan saat hendak logat, gerbang tersebut terbuka lagi. Shin terbangun di dunia berbeda. Dunia indah yang membuatnya mempertanyakan apakah ini nyata atau masih bagian dari game. Statistiknya meningkat drastis, mungkin karena keberhasilannya mengalahkan bos terakhir. Dia mencoba logat tapi menu logat menghilang. Kertas sihirnya memberitahu bahwa dia tidak terhubung ke internet. Artinya dia berada di dunia nyata. Bingung, Shin pun berbaring, memikirkan keadaannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Dia pun bangkit untuk mencari cara kembali ke dunianya. Shin mengeluarkan burung terbang dan mengejarnya sampai burung itu membawanya ke dekat rumahnya. Dia terkejut melihat ada tembok dan kastil yang sebelumnya tidak ada. Seperti area ini sekarang menjadi bagian negara lain. Dia lega rumahnya masih ada. Namun, saat dia mendekat, dia melihat 3 orang tengah mengepung seorang gadis. Mereka mengancam gadis itu untuk memberitahu mereka informasi. Tiba-tiba, muncul monster dan semua orang kecuali gadis itu kabur ketakutan. Gadis itu pingsan karena takut, tidak bisa mengendalikan dirinya. Saat monster itu menyerang gadis itu, Shin muncul di saat-saat terakhir dan dengan mudah mengalahkannya. Dia kemudian menggerakkan tangannya, berkomentar bagaimana semuanya terasa nyata. Mereka masuk ke rumah dan gadis bernama Tiara Lozent itu berterima kasih kepada Shin karena telah menyelamatkan hidupnya. Shin memperkenalkan dirinya dan Tiara bertanya apakah dia kenal gurunya. Shin terkejut dan bertanya siapa gurunya itu. Tiara heran karena Shin tidak mengenal Shani Racer, pemilik toko kuil bulan yang digambarkan sebagai peri cantik dengan rambut perak sepinggang dan tubuh yang memukau. Shin berpikir sendiri, menyebut Shani Racer, dan bertanya-tanya apakah dia orang lain dengan nama yang sama. Tiara dengan mata biru dan rambut putihnya menegaskan bahwa Shani Racer memang guru pendukungnya. Shin menyadari bahwa jika kuil bulan itu nyata, maka dia berada di dunia nyata, bukan realitas game. Kemudian Shin bertanya kepada Tiara di mana gurunya sekarang dan Tiara mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa dengan mudah berbagi informasi itu dengannya, karena mereka baru saja bertemu, dan orang-orang itu juga mencarinya. Meskipun begitu, Tiara masih bisa membantu gurunya dengan bekerja di toko dan mengantarkan pesan. Sekali antar pesan dihargai 1000 permata. Shin kaget karena dia cuma punya 1 permata. Dia mengeluarkan permata itu dari kotak antik, membuat Tiara heran. Dia bertanya ada apa dengan permata itu. Tiara menjelaskan dengan penuh keheranan bahwa hanya segelintir raja dan bangsawan tertentu yang bisa memilikinya. Selain itu,
Ada lagi koin pembangkit emas yang nilainya setara 10 miliar permata, digunakan untuk memperkuat sihir. Shin terkejut lagi mendengar jumlah fantastis ini. Dulu di game, koin generasi sebelumnya nilainya lebih kecil. Tiara pun bertanya siapa Shin sebenarnya. Shin mengaku dia petualang biasa, manusia atas. Tiara terkejut karena semua manusia atas sudah punah. Shin pun tak kalah terkejut mendengar manusia atas punah dan bertanya apakah maksudnya manusia atas sudah punah. Tiara menjelaskan yang punah hanya manusia atas, sedangkan yang dia lihat tadi adalah manusia biasa. Dulu, ada banyak manusia atas, dan mereka menghilang pada senja kemakmuran 500 tahun lalu. Shin terpaku mendengar senja kemakmuran. Tiara mengaku tak tahu banyak soal itu, tapi itu adalah peristiwa sejarah penting saat racun dalam diri manusia dan banyak makhluk lainnya menghilang. Shin berpikir mungkin banyak orang menghilang, mengingat saat dia mengalahkan gatekeeper terakhir, ada puluhan ribu pemain yang ikut serta. Itu peristiwa besar jika semua orang itu tiba-tiba menghilang. Kemungkinan besar mereka sekarang berada 500 tahun setelah kejadian di dalam game. Shin pun menyerahkan kembali koin itu kepada Tiara. Namun Tiara yang menginginkannya, dan Shin pun mengikhlaskannya. Tiara sangat senang karena selama ini dia bermimpi memegang koin pembangkit emas. Shin memberitahu Tiara bahwa koin itu akan sangat berguna karena elf bisa menggunakan sihir. Tiara terkejut dengan sebutan peri dan bertanya apakah dirinya terlihat seperti peri di mata Shin. Shin mengiyakan, mengatakan bahwa Tiara adalah peri cantik berambut hitam dan bermata emas. Tiara terpesona karena dia meminta gurunya untuk memberinya mantra agar terlihat seperti itu. Di dunia ini, peri berambut hitam dianggap sebagai simbol kutukan pembawa nasib buruk. Shin sangat terkejut dengan pengakuan ini. Dia mengetahui bahwa memiliki rambut hitam ternyata membawa sial. Monster pun mulai sering menyerang Tiara karena kutukan tersebut, dan dia diusir dari desa. Gurunya menyelamatkannya saat itu, dan ada penghalang di sekitar toko tempat gurunya menggunakan sihir untuk menyembunyikan identitas Tiara. Dia telah hidup aman selama 100 tahun. Shin menyadari bahwa Tiara baru saja diserang karena kutukan itu. Dia pun bertanya apakah ada cara untuk menghilangkannya. Tiara mengatakan gurunya sedang meneliti tentang kutukan itu. Tetapi untuk saat ini, dia baik-baik saja karena bisa hidup tanpa mengganggu siapapun. Shin bertanya apakah rambut Tiara selalu hitam. Tiara menjawab tidak. Dulunya rambutnya berwarna perak sampai suatu hari tiba-tiba berubah menjadi hitam karena kutukan. Shin penasaran dengan kutukan yang bisa mengubah warna rambut seketika. Dia pun terburu-buru memberitahu Tiara bahwa dia teringat sesuatu yang penting, lalu membuka layarnya dan menyadari dia melupakan sesuatu yang penting. Shin membuka menu skill dan menganalisis kutukan tersebut. Dia menemukan bahwa Shin memiliki gelar terkutuk bernama Hadiah Terkutuk. Gelar ini menyebabkan rambutnya menjadi hitam dan menarik monster untuk menyerangnya. Ini adalah kutukan acak. Tiara mengatakan bahwa mengetahui kutukan saja tidak akan menghilangkannya. Namun Shin meyakinkannya bahwa ada cara untuk menghilangkan kutukan itu. Shin kemudian menggunakan mantra padanya, dan sihir itu membuat Tiara bersinar terang. Namun setelah mantra selesai, penampilan Tiara tidak berubah. Shin menjelaskan bahwa pemurnian berhasil, tetapi hanya sebagian rambutnya yang kembali ke warna semula. Tiara bersyukur dan berterima kasih. Rambutku kembali. Sesuatu yang tidak kulihat selama 100 tahun, kata Tiara. Tapi kurasa kutukannya belum sepenuhnya hilang. Shin bertanya mengapa Tiara tidak mencoba meninggalkan penghalang. Dia berjanji akan mengalahkan monster apapun yang muncul, dan dia telah menunggu selama 100 tahun demi keselamatan Tiara. Mereka pun keluar dari penghalang dan berjalan menuju hutan. Shin berkomentar bahwa tidak ada monster yang menyerangnya. Ini pertanda kutukannya telah hilang. Tiara, dengan mata berkaca-kaca, berkata langit terlihat begitu luas. Setelah itu, mereka kembali ke penginapan. Dan Shin berkata, senang bisa membantumu. Tiara berterima kasih sambil bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Guruku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Shin mengatakan bahwa dia akan menjelajahi kota untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia ini. Dia berpikir jika gurunya memang Shani, maka karakter pendukung lainnya pasti juga ada di sini. Tiara memintanya membawa surat rekomendasi jika dia pergi ke kerajaan Perelit. Dia menyerahkan surat itu kepada Shin, menjelaskan bahwa ada pos pemeriksaan ketika memasuki kerajaan. Tetapi surat ini akan memungkinkannya untuk lewat. Shin berterima kasih, namun berkata, aku percaya kamu akan memberikan surat ini kepada orang yang layak yang akan kamu temui hari ini. Shin menjawab, aku sudah menghilangkan kutukanmu, dan kamu terlihat kompeten dan baik hati sampai bodoh.
Rasa terima kasih sebesar apapun tidak bisa membalas kebaikan Shin. Shin pun pergi, dan Tiara berjanji akan memberitahu dia saat gurunya kembali. Kemudian, kita melihat Shin di kota berbicara sendiri. Dia tidak percaya bisa melewati antrean berkat surat rekomendasi. Tiba-tiba, seseorang memberitahu Shin bahwa surat itu seperti dokumen perkenalan yang bisa membuatnya bertemu dengan raja. Orang itu mengingatkan Shin untuk tidak kehilangan surat itu. Shin terkejut dan bertanya, "Benarkah?" Shin pun pergi ke guild petualang, bergumam bahwa dia harus mulai dari sini untuk mengumpulkan informasi. Di dalam, petugas guild bertanya ada yang bisa dibantu. Shin bilang dia ingin mendaftar sebagai petualang. Petugas itu memintanya untuk mengecek permintaan di kantor lain. Shin pergi ke kantor lain dan terkejut melihat gadis yang sama dari lantai pertama. Dia bertanya apakah gadis itu petugas dari lantai pertama. Gadis itu memberitahu bahwa dia adalah Salika, saudara kembar. Jika kamu ingin mendaftar sebagai petualang, kamu harus membayar biaya pendaftaran dan mengisi formulir ini, kata Salika. Shin tidak percaya bahwa butuh waktu seharian untuk mendapatkan kartu guild. Peralatan mereka juga terlihat kurang canggih daripada di game, terbuat dari kulit dan besi. Tiba-tiba Salika muncul dan memberinya makanan, membuat Shin terkejut melihatnya di restoran. Salika menjelaskan bahwa dia membantu saat sedang tidak sibuk. Shin mencicipi makanan itu dan terkesan. Salika menatapnya dan Shin berkata dia tidak bisa makan seperti ini. Dia meminta maaf dan mengatakan ada sesuatu yang ingin dia periksa tentang Salika, yaitu surat rekomendasi dari kuil bulan. Dia ingin memverifikasi keasliannya di ruangan lain. Salika setuju tetapi mengatakan bahwa Shin tidak perlu langsung bertemu dengan pemimpin guild setelah baru datang. Salika memberitahu Shin bahwa pemimpin guild ada di belakangnya. Shin pun terkejut dan menoleh ke belakang. Ternyata benar, pemimpin guild ada di sana. Mereka pun duduk bersama di kantor. Pemimpin guild memperkenalkan dirinya sebagai Barlohheim. Barlohheim meminta Shin langsung ke inti pembicaraan dan menanyakan surat rekomendasi kuil bulan. Shin meletakkan suratnya di sebelah surat pemimpin guild, dan kedua surat itu bersinar. Shin terkejut sekali. Pemimpin guild menjelaskan bahwa bersinarnya kedua surat itu membuktikan keaslian surat Shin. Barlohheim kemudian bertanya siapa yang memberinya surat itu, Shiny atau Tiara. Shin menjawab bahwa Tiara yang memberinya surat itu. Pemimpin guild tertawa dan berkata pasti ada sesuatu yang penting terjadi yang Shin lupa jelaskan. Barlohheim pun menjelaskan pada Shin bahwa surat rekomendasi memungkinkannya masuk ke sebagian besar negara tanpa pemeriksaan dan diterima di guild manapun. Di beberapa negara seperti Brilit, surat ini bahkan bisa membuatnya bertemu dengan raja karena ini adalah bentuk identifikasi paling terpercaya. Shin kagum dengan manfaat dokumen ini dan ingin menjadi sangat terkenal karenanya. Namun, pemimpin guild memperingatkan Shin bahwa seseorang mungkin mencoba mencuri dokumen itu untuk alasan jahat. Jika Shin tidak bisa melindunginya, dia harus menghancurkannya sebelum siapapun bisa mendapatkannya. Shin meyakinkan Barlohheim bahwa Tiara percaya padanya dan berjanji untuk melindungi dokumen itu. Pemimpin guild pun percaya pada Shin. Dia menjabat tangan Shin, menyatakan kepercayaannya dan menyemangati Shin untuk meraih pencapaian. Kemudian, kita melihat Shin di kamarnya, kelelahan dan berpikir tentang cara menaikkan peringkat setelah mendapatkan kartu guildnya. Dia juga bertanya-tanya kapan Shani akan kembali. Keesokan paginya, dia bangun dan menyadari bahwa dia sayangnya tidak berada di dunia nyata. Kembali ke guild, Shin bertemu Silka yang menanyakan apakah dia tidur nyenyak. Shin berterima kasih karena Silka telah mencarikannya hotel yang bagus dan memuji kualitas pakaian barunya yang nyaman untuk bergerak. Silka memberinya kartu guild, menjelaskan 9 peringkat petualang, mulai dari SSAVZ ke atas berdasarkan poin yang diperoleh dari menyelesaikan misi. Peringkat yang lebih tinggi memungkinkan Shin untuk menerima tugas yang lebih sulit. Shin memberi Silka kertas berisi tugas yang ingin dia selesaikan terlebih dahulu. Silka membaca kertas itu. Tugasnya adalah memanen rumput hal. Ramuan yang dibuat dari rumput ini selalu dibutuhkan. Jadi tidak ada batasan waktu untuk menyelesaikan tugas ini. Shin mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Silka berkomentar bahwa Tuan Barlohheim mengakui keahlian Shin, tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti orang sombong. Dia sangat aneh, gumam Silka. Cerita beralih ke hutan. Shin menggerutu karena sudah 3 jam dia mencari rumput raksasa. Padahal di dalam game dia hanya butuh waktu 3 jam untuk menemukannya. Dia pikir ini akan mudah karena semua monster cukup lemah untuk dikalahkan oleh petualang peringkat rendah. Tiba-tiba, layar elektronik muncul menunjukkan lokasi monster, tapi dengan gerakan yang aneh. Shin terkejut.
Dia mulai mencari monster itu dan tiba-tiba melihat monster yang sangat besar. Dia juga melihat kereta yang rusak. Tempat monster itu menyerang mereka, menjelaskan gerakan anehnya di layar elektronik. Shin teringat perkataan seseorang bahwa orang-orang terbunuh karena serangan Skullfish Jet. Kembali ke dunia nyata, Shin memutuskan menghentikan monster itu agar tidak membunuh lebih banyak orang. Dia menghunus pedang, mendekati monster itu, dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Tapi semua serangan Shin terdeflected karena kecepatan monster yang luar biasa. Shin belum pernah melihat monster hidup yang bisa menggunakan pedang seperti itu. Pasti monster ini makhluk unik. Dia terus menyerang, tapi monster itu tidak terluka parah. Shin melihat pedangnya retak akibat benturan. Dia pun mencoba strategi lain. Shin menggunakan mantra pelumpuhan pada pedang monster itu, lalu melancarkan serangan kuat yang menghancurkan armor monster tersebut. Monster itu pun terjatuh dan pedangnya terlempar ke udara. Shin berharap bisa mendapatkan pedang itu. Monster itu menjerit marah, tapi serangan Shin tidak cukup melumpuhkannya. Monster itu mengeluarkan asap dan menghilang, meninggalkan sebuah batu permata. Shin mendekati batu itu, mengambilnya, dan berkata, "Kalau game ini nyata, ini jadi jauh lebih menarik." Tiba-tiba, pedang monster itu terbang dan memasuki istana melalui jendela. Penjaga dan Asor, sang gadis, berdiri terpaku melihat kejadian mengejutkan ini. Sampai di sini dulu episode anime seru kita hari ini. Untuk menonton episode selanjutnya, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi.